Hatimu, pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu, cita-citamu yang tersembunyi dalam relung-relung sanubarimu yang paling dalam sekalipun itu diketahui oleh Allah. Ucapanmu, tindakanmu yang kamu sembunyikan, yang kamu rekayasa itu diketahui oleh Allah. Fahdharuhu. Maka untuk itu katalah hati-hatilah kamu. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah oleh kamu, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi qur'ani imama wa bi ka'bati qiblatana. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Bulan Ramadan, pada bulan itu diturunkan Al-Quran sebagai sumber petunjuk untuk seluruh manusia. Al-Quran itu dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dan berfungsi sebagai pembeda dalam hidup manusia. Orang-orang yang berada di tempatnya pada bulan Ramadan hendaklah berpuasa, dan yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan jika tidak berpuasa wajib mengganti puasa itu di hari-hari yang lain sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Katakanlah, hai Muhammad, wahai kaumku, bekerja keraslah kamu sekalian sesuai dengan peran fungsi kedudukanmu masing-masing. Ini amil, aku pun juga berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat itu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya. 1 surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-185. Yang kedua surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-135. Pak Ketua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh pengurus Masjid Quwwatul Ummah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, para pemuda, remaja, anak-anak kami, para pelajar, peserta pesantren Ramadan. Singkat kata, pendek ucapan, ketek kok ndak timbaukan namo, kadang ndak terpanggilkan gala. Saya kiranya berkenan diberi kemaafan untuk saya menyampaikan kata-kata penghormatan secara umum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah yang ada di dalam masjid, dan sejauh suara ini dapat diterima, dapat didengar yang dimuliakan. Ceramah kita pada malam ini bermula dari 2 ayat Allah. Satu, Allah berbicara tentang fungsi Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan pembeda untuk manusia-manusia yang beriman, yang dengan itu berbeda hati, pikiran, perasaan, keinginan, cita-cita, konasi
tentu juga ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang boleh dengan yang tidak boleh, yang mulia dengan yang hina, yang terpuji dengan yang tercela, itu pembedaannya ditentukan oleh Al-Quran, tidak ditentukan oleh suara terbanyak. Kalau ditentukan oleh suara terbanyak, 11 orang bersidang, bermufakat, tidak bertemu, musyawarah menghasilkan mufakat, lalu dipungut suara, one man one vote, satu orang satu suara. Format yang dipakai vote populi vote day, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Itu dahsyat itu Pak. Proses cuci otak itu demikian dahsyat. Eropah yang punya konsep vote populi vote day, suara terbanyak suara Tuhan, asal terbanyak suara itu kebenaran mutlak, diterima pula oleh kawan-kawan di negara-negara tertentu itu. Sehingga kalau ada orang 11 orang, 6 maling, pemabuk, pencuri, lalu jahat, yang 5 orang baik-baik. Tapi karena bermusyawarah orang yang 11 itu, 6 orang yang 5 yang baik, yang 5 terbawa kepada keputusan, sebab keputusan adalah keputusan bersama. Ini harus menjadi renungan oleh kita. Persoalan bisa dilaksanakan atau tidak bisa itu persoalan berikutnya. Tapi persoalan keyakinan iman mengantarkan kepada kita bahwa wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika terjadi beda pendapat di antara kamu sekalian, pemecahannya adalah kembali kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan beriman terhadap hari akhirat, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang lebih baik, yang lebih berguna, bermanfaat, hasil akhir untuk kamu. Setidak-tidaknya Pak yakin saja kita itu sudah jadi itu. Persoalan dilaksanakan atau tidak itu ada tangan-tangan yang akan melaksanakannya. Tapi yang dicemaskan adalah membacanya saja kita tidak, meyakinkannya juga kita bukan. Di mana letaknya ayat Allah oleh kita, ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kaffah. Masuk kamu ke Islam itu secara totalitas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan beriman. Jadi minimal Pak kita pahami ayat Al-Quran isinya, kita imani ayat Al-Quran isinya, kita sebut ayat Al-Quran isinya. Persoalan diterima orang atau tidak, bisa dilaksanakan atau tidak, kita yang jelas berada pada suasana yang tidak terlalu baik-baik saja. Ayat yang kita baca tadi, Al-Quran itu petunjuk kata Allah. Lalu dalam ayat yang kita baca setidak-tidaknya kita ambil 2 hal. Yang pertama persoalan membangun ketaatan, yang kedua persoalan membangun kesejahteraan. Tak kala Allah membebankan manusia untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat-taat, ketaatan itu adalah untuk kepentingan manusia itu. Lalu ketaatan itu kalau kita lihat secara dangkal, ada yang terlihat ketaatan itu yang sifatnya individual, pribadi. Dan ada ketaatan itu yang digambarkan dalam bentuk sosial berjamaah. Namun ketaatan sosial berjamaah individu adalah individu yang sangat dominan dan sangat menentukan. Di dalam ibadah salat umpama munfaridan kita lakukan salat itu selesai. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan umat Islam itu untuk melakukan salat berjamaah. Bahkan kata Rasul, pahala untuk yang salat berjamaah jauh lipat ganda dibanding dengan salat yang dilakukan munfaridan. Artinya ketaatan individual adalah hal yang amat sangat dominan
Namun ada di samping itu ketaatan sosial berjamaah, bahkan saat tertentu nilai pahala untuk ibadah yang dilakukan melalui ketaatan sosial, pahalanya pun berlipat ganda. Ini yang sering dikatakan orang, duduk surang basampi-sampi, duduk basamu balapang-lapang. Salat seorang pahalanya banyak, salat berjamaah pun ibadah pahalanya akan jauh berlipat ganda lagi. Lalu yang kedua, persoalan kesejahteraan. Kesejahteraan itu ada yang sifatnya kesejahteraan individu dan ada yang disebut dengan kesejahteraan sosial, kesejahteraan jamaah. Tak kala Allah mengatakan bahwa aqimus shalah wa atuz zakah, itu sesungguhnya adalah ketaatan yang sekaligus dengan ekonomi kesejahteraan itu diserangkaikan oleh Allah. Apa pesan barangkali yang bisa kita tangkap? Taat itu sesuatu yang utama, sejahtera itu adalah sesuatu yang amat sangat penting dalam hidup. Aqimus shalah wa atuz zakah, salat dilakukan, zakat dibayarkan, di waktu zakat dibayarkan, jelas itu alamatnya harta. Dan harta itu jumlahnya banyak, minimal, batas minimal adalah 1 nisab untuk pembayaran zakat. Di waktu Allah mengatakan laksanakan olehmu ibadah haji, laksanakan olehmu ibadah kurban, berimpak, berwakaf, bersedekahlah kamu, itu semua adalah dengan menggunakan harta dan benda. Berarti bahwa untuk ketaatan dan kesejahteraan itu satu paket yang tidak bisa kita bagi-bagi, karena kedua-duanya adalah hal yang amat sangat strategis. Untuk itu kata Allah dalam ayat yang kita baca, ayat kedua tadi, kul, sampaikan benar hai Muhammad kepada orang-orang banyak itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya qaumi, wahai seluruh kaumku, i'malu ala makanatikum inni amil. Bekerja keraslah kamu sekalian sesuai peran fungsi kedudukanmu masing-masing. Inni amil, aku pun juga berbuat sedemikian. Artinya umat Islam itu adalah umat yang memang siap untuk bekerja keras. Kalau kita baca pengertian fitrah yang dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di waktu beliau berbicara tentang mufradati al-fazil Quran, apa arti setiap kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani berbicara tentang fitrah. Beliau mengatakan bahwa fitrah itu setidaknya ada 2 unsur pokok. Yang pertama, manusia itu siap menerima Islam, mengamalkan Islam, mempertahankan Islam, dan memperjuangkan Islam. Dan fitrah dalam arti yang kedua adalah manusia itu siap untuk bekerja keras menghadapi apapun bentuk kehidupan yang ada di atas dunia ini. Jadi manusia dari alam fitrahnya adalah makhluk-makhluk yang sudah dipersiapkan Allah, mampu menerima Islam, mampu mengamalkan Islam, mampu mempertahankan dan memperjuangkan Islam. Dan fitrah mengatakan manusia itu adalah makhluk-makhluk hamba-hamba Allah yang siap bekerja keras menaklukkan segala ragam macam kesulitan, kesusahan, kepayahan dan keberatan menempuh kehidupan dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, Islam yang menyuruh penganut-penganutnya itu selamat dan menyelamatkan, itu adalah satu kesatuan dinus salamah, agama yang selamat menyelamatkan melalui satu ketaatan, yang kedua melalui kesejahteraan itu. Kesejahteraan di dalam Islam, asal harta sampai 1 nisab, itu ada hak yang terbawa sekalian dalam hak yang tadi sifatnya individu.
Makanya setiap orang yang mempunyai harta zakat satu nisab wajib dia berzakat, walaupun itu hasil usahanya sendiri, keringat kerja kerasnya sendiri. Tapi dari setiap harta satu nisab ada hak asnaf yang 8, ada fakir namanya, ada miskin namanya, ada amilin namanya, ada ghorimin namanya, ada yang disebut dengan mu'allaf namanya, ada yang dikatakan dengan ibnu sabil, fi sabilillah. Artinya 8 kelompok-kelompok besar itu ada haknya pada harta-harta orang-orang yang punya harta satu nisab. Makanya Basnas itu di samping mengelola harta zakat, bukan sekedar memanajemen penggunaan pendaya-gunaan zakat oleh para mustahik yang menerima zakat, bahwa Basnas pun juga memberikan pula pembinaan untuk memanage harta orang-orang kaya, memberikan arahan kalau memang mungkin, sehingga harta orang kaya berkembang berlipat ganda. Tak kala harta orang kaya bertambah, maka jatah zakat pun bertambah, hak fakir miskin pun bertambah pula. Itu sama dengan jeruk yang terbenam masuk ke dalam sumur. Lalu bagaimana mengeluarkan jeruk? Masukkan saja air, lalu jeruk akan naik. Apa artinya? Begitu air ditambah, jeruknya naik. Begitu air ditambah, jeruknya naik. Semakin banyak air tambah, jeruknya semakin naik. Artinya orang kaya semakin berlipat ganda hartanya, jatah asnaf yang 8 pun juga semakin bertambah. Dan di situ setidak-tidaknya satu, ketaatan, yang kedua kesejahteraan, dan yang ketiga adalah bekerja keras. Bapak dan ibu yang dimuliakan, di waktu dilakukan orang penelitian tentang orang-orang yang lampau, orang-orang besar, lalu ditanya kepada mereka, kalau balik lagi muda apa yang dilakukan? Beri jawaban 3 jawaban penting. Lalu kata Anthony Compolo itu, jawaban dari orang-orang besar lampau, kalau kami balik lagi jadi orang muda, satu yang kami lakukan adalah, yakni kami akan melakukan kerja dunia ini dengan cara berfikir. Artinya memang modal dasar hidup ini memang berfikir. Wajar kiranya ayat yang turun pertama itu adalah Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama mengundang umat manusia itu benar-benar berfikir, membaca, menulis, meneliti, menyebarkan hasil penelitian, pendengaran, pembacaan itu. Yang sangkutannya adalah Bismi rabbika. Sandarannya adalah kebenaran uluhiyah, kebenaran rububiyah yang bersumber Al-Quran dan Sunnah itu. Lalu yang kedua, bekerja menghadapi tantangan-tantangan, tidak berada pada posisi-posisi yang selalu dalam keadaan nyaman. Dan yang ketiga adalah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang katanya kami telah mati, nanti sepeninggal kami masih ada kerja-kerja kami yang tetap tumbuh, berkembang dan hidup. Terlepas dari apa keyakinan orang, terlepas apa agama yang dianutnya, terlepas apa politik yang dikemukakannya, tapi yang jelas mereka adalah orang-orang yang menghadapi dunia dengan cara berfikir, bekerja keras, menghadapi rintangan dan tantangan, dan berusaha hidupnya meninggalkan karya-karya besar, kerja-kerja besar yang tetap tumbuh berkembang setelah dia lapuk di kandung tanah sekalipun. Itu yang barangkali oleh kita bersama pesan-pesan moralitas yang kita tangkap. Tetapi apabila kita merujuk kepada ayat Allah Al-Quran surat ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-83, 84, Nabi Allah Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahilah aku hikmah, ilmu, pengetahuan,
yang banyak dan mendalam serta luas. Wa alhiqni bis sholihin, dan masukkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh-soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, mohon pula ya Allah jadikan hidup yang aku jalani ini kiranya menjadi buah kata, tutur ucapan yang baik, yang mulia di kalangan generasi-generasi yang datang berikutnya. Artinya hidup yang kita jalani ini tidak hanya selesai sampai selesainya hidup kita, tapi hidup kita menjadi buah kata, ucapan yang baik. Itu yang disebut dengan amalun solihun itu. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, berpikir di Afrika Utara ada satu negara kepulauan namanya Mauritius. Negara kepulauan Mauritius tidak punya sumber daya alam seperti tambang emas, tambang batu bara, boksit, batu granit, biji besi, gas, uranium, tidak punya sama sekali. Tetapi mereka punya sumber daya manusia, mampu memajukan negaranya melalui wisata dan melalui industri. Terpilihlah yang jadi presiden seorang wanita perempuan muslimah, Aminah Ghalib Hakim namanya, sarjana kimia organik, penulis yang aktif, peneliti yang produktif. Dia diangkat jadi presiden dan terpilih dia, lalu dia berkata, politik memilih saya, bukan saya yang memilih politik. Ini pembicaraan rasanya sederhana. Politik memilih saya, bukan saya memilih politik. Apa mungkin maknanya? Politik itu ada, di negara ada, dasar negara ada, kerangka negara sudah. Dasar negara, kerangka negara, politik negara memilih saya, maka saya akan bekerja sesuai dengan pola kerangka dasar yang sudah ditetapkan negara. Bukan saya yang memiliki politik. Kalau saya memiliki politik, mungkin saja dasar negara saya ganti, undang-undang negara saya tukar, terhalang perjalanan saya, lalu saya tinggalkan. Itu dua potong kata Aminah Ghalib waktu dia diangkat jadi presiden. Politik memiliki saya, bukan saya memiliki politik. Mungkin artinya saya laksanakan tugas kenegaraan ini sesuai aturan-aturan yang sudah ada, dan dia tidak memperlakukan undang-undang negaranya seperti undang-undang Sigaragai. Apa yang terjadi? Aminah Ghalib Hakim yang seorang muslimah, sarjana kimia, diangkat jadi presiden. Di negara itu muslimnya hanya 17%. Minimal Pak, yang lain non-Islam, tapi orang percaya kepada dia. Apa hasil kerjanya? Di Afrika Utara penghasilan rakyatnya $19.600 per kapita per tahun. Kira-kira setiap pribadi penghasilan orang 25 juta satu bulan. Dan itu adalah negara terkaya di Afrika. Ya kalau 25 juta uang satu orang Pak, rata-rata kan lumayan itu. Ada di rumah kita 6 orang umpamanya, setiap bulan itu ada uang kita 150 juta. Kan agak, kalau berbelanja dengan asoy itu penuh asoy kita pulang berbelanja itu. Kenapa? Ya rata-rata setiap orang penghasilannya 25 juta. Yang kedua, prestasi Aminah Ghalib Hakim adalah dia mampu membangun tentara-tentaranya dengan belanja negara, membentuk tentara pasukan yang kuat. Yang ketiga, keberhasilannya mampu menyejahterakan rakyatnya yang namanya pendidikan gratis. Mulai dari yang serendah-rendahnya sampai ke perguruan tinggi yang setinggi-tingginya, bahkan untuk biaya transportasi ke kampus-kampus itu semua gratis.
Jadi tidak ada sekolah yang dibisniskan. Lalu yang berikutnya, keberhasilan Aminah Gharib menyejahterakan rakyatnya, yang pelayanan kesehatan seluruhnya gratis. Mulai dari sakit yang seringan-ringannya. Ya, apa contoh sakit yang seringannya? Ya, mungkin saja agak gatal-gatal. Mungkin juga ada sedikit tiba-tiba kutu air, atau umpamanya ada jerawat yang pecah, ya lalu pergi ke rumah sakit minta obat. Di Mauritius mulai dari sakit yang serendah-rendahnya sampai ke penyakit yang besar, biaya tinggi biasanya, yang termasuk di situ operasi bedah jantung besar, semuanya gratis dan tidak ada pengobatan yang dibisniskan. Yang sangat mengagumkan lagi adalah bahwa di Mauritius tidak ada harga tanah yang mahal, tidak ada harga properti yang mahal, semuanya harga rendah. Masya Allah. Jadi Bapak yang saya muliakan, ini adalah dasar berpikir, karena dia memang berpikir lurus, melaksanakan undang-undang negara, mengandalkan kekuatan sendiri, bukan membangun dengan cara gali lubang timbul lubang. Ini adalah bahagian-bahagian yang barangkali terjadi itu hari ini, Pak, tidak lampau. Itu hari ini itu terjadi. Kalau makan siang gratis, tahun 1700-an sudah ada itu di Inggris. Lalu kalau sekarang orang mengatakan akan memberi makan siang gratis, barangkali itu lupa nanya kepada orang Minangkabau. Orang Minangkabau itu falsafahnya dipakai oleh semen Padang. Kami telah mengerjakannya sebelum orang lain memikirkannya. Kan itu Pak, yang 1910 itu kan itu ada gamenya tuh. Kami sudah melakukan sebelum orang lain memikirkan. Kalau orang di Eropa 1700-an sudah melakukan abad 18, kita abad 21, kok bisa dia game makan siang gratis. Tapi kok dapat Pak terima salah, yang tidak boleh itu mengharapkan. Sebab dalam Islam memberi tidak pernah mengurangi, dan dalam Islam kalau rakus tidak akan pernah menambah, kalau kikir tidak akan pernah menghemat. Bahkan di dalam Islam, ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Yang kamu simpan di sisi kamu akan habis musnah ludes. Yang kamu beri di jalan Allah itulah yang akan kekal untuk kamu. Makanya dalam nas itu dikatakan, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan bantu tolong hamba-hambanya selama hambanya itu membantu menolong saudara-saudaranya yang lain. Jadi di waktu kita menolong kawan-kawan kita yang lain, hakikatnya di saat itu kita adalah tengah membuka pintu-pintu lebar pertolongan Allah untuk diri kita sekalian. Makanya umat Islam itu memberi, bukan menghabiskan, menghilangkan. Memberi adalah membuka pintu untuk masuknya rezeki dari Allah, dan memberi itu adalah tabungan abadi untuk akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang terakhir, ketaatan, kesejahteraan, bekerja keras, dan yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikan hidupku ini menjadi tutur kata yang baik di kalangan umat yang akan datang. Itu apa artinya? Hidup kita adalah hidup yang bermanfaat, berguna. Khusus dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Luqmanul Hakim mengatakan, laisa fil insani ahsanu min mudghataini wa afsadu min mudghataini wa huma al-qalbu wal lisanu. Pada diri manusia ada dua organ yang jika organ dua itu baik, orang itu akan menampil, memuncul, melahirkan kebajikan-kebajikan, dan tidak ada yang mengatasinya. Sebaliknya, jika dua organ itu buruk, rusak, maka akan rusaklah yang ditampilkan oleh orang-orang itu, dan kerusakan itu adalah kerusakan yang tidak tertara dan tidak ada tandingannya. Wahuma al-qalbu walisanu. Yang dua hal itu adalah satu hati, yang kedua adalah ucapan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, khusus tentang ucapan, apa kata Umar Ibn Khattab?
ahwafu ma akhafu alaikum au ala hazihil ummah fajirun alimul lisan. Satu hal yang sangat aku takutkan itu terjadi pada kamu atau pada umat Muhammad ini, apa itu? Fajirun alimul lisan. Hadirnya orang-orang jahat, para preman-preman pembalap yang membalapnya tanpa SIM, yang membalapnya tanpa helm, yang membalapnya tidak peduli dengan orang lingkungan. Artinya adalah orang-orang durhaka dunia. Alimul lisan, fajirun alim, orangnya durhaka, mereka adalah orang-orang yang cerdas-cerdas, pintar-pintar berbicara, memutarbalikkan fakta, bisa mengganti yang benar dengan yang tidak benar, bisa menyulap yang tidak benar menjadi benar. Itu kemampuannya berbicara. Ini kata Umar yang aku cemaskan. Lalu apa kaitannya hari ini? Mungkin bukan hanya sekedar fajirun alimul lisan dalam artian orangnya durhaka, pandai bicara, termasuk juga barangkali menguasai media massa, sehingga media massa dia kontrol. Yang muncul dari media massa yang dia kontrol adalah ya kejahatan-kejahatan yang dia kuasai itu. Maka dengan demikian kita sekalian bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, persoalan yang hari ini kita ketahui bersama-sama dan kita berada di dalamnya, dan Rasul sudah mengatakan ma min amin illa ba'dahu syarrun mimma qablahu. Masa ini berganti, zaman ini berbuka terus, masa yang akan datang lebih berat, tantangannya lebih besar dibanding dengan zaman-zaman yang lampau. Untuk itu persiapan lebih harus dilakukan dengan yang benar-benar lebih lagi. Pada tahun 2005 bulan Mei lampau, 19 tahun dulu, Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi datang ke negara Emirat Arab. Lalu di hadapan pembesar-pembesar Emirat Arab, Junichiro Koizumi menyampaikan pidatonya Seven Social Sin, 7 dosa sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Katanya yang pertama adalah hadirnya orang-orang pintar yang amat banyak tetapi tanpa karakter. Dibangunnya oleh orang teknologi yang kian maju tetapi tanpa kemanusiaan. Dibangunnya politik demikian dahsyatnya tetapi tanpa dasar. Banyak tampil orang-orang pebisnis tapi mereka tanpa modal. Hadirnya orang-orang kaya tapi mereka tanpa usaha. Banyak katanya orang yang hidup bersenang-senang tanpa hati nurani. Banyak muncul pahlawan-pahlawan tanpa perjuangan. Seven Social, 7 dosa sosial kata Junichiro Koizumi. Itu pun katanya dikutip dari pidato yang pernah disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Apa artinya? Persoalan-persoalan sepertinya tidak beralih dari satu ke satu yang lain, cuma zamannya berubah. Makanya untuk menghadapi semuanya itu Bapak dan Ibu, ketaatan kita, kesejahteraan kita, kerja keras kita, kekompakan kita adalah sesuatu keniscayaan yang benar-benar wajib kita pelihara. Siapa yang menabur angin, dia pasti akan menuai badai. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafin amma ya'malun. Surah ke-6 ayat ke-132. Setiap individu manusia, kualitas dirinya di hadapan Allah itu tergantung dengan perilaku masing-masing. Dan setiap orang akan bertanggung jawab dengan perilakunya, dan Allah tidak pernah alfa mencermati setiap perilaku yang dimunculkan. Untuk itu Allah mengatakan kepada kita, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruhu. Ketahui oleh kamu sekalian, Allah tahu benar tentang apa yang ada pada diri kamu, hatimu, pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu, cita-citamu yang tersembunyi dalam relung-relung sanubarimu yang paling dalam sekalipun, itu diketahui oleh Allah.
Ucapanmu, tindakanmu yang kamu sembunyikan, yang kamu rekayasa, itu diketahui adalah fahdharuhu. Maka untuk itu katalah hati-hatilah kamu. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah oleh kamu, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Mudah-mudahan kalau ada kita yang salah, yang keliru, maka jalan Allah bukakan kepada kita. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.